kriteria ini, berdasarkan aspek-aspek kriteria ini, kemudian baru dilihat dari aspek biologinya, gitu, dari aspek sosialnya, dari aspek ekonominya, ya. Nah, jadi semuanya itu. Nah, ini dia bisa kalian lihat, bisa kalian cari-cari nanti, apa namanya, skripsi boleh, jurnal boleh, tesis boleh, apapun ya, pokoknya apapun itu, yang berkaitan dengan eksplorasi ini, ya. Ini contohnya. Ini yang disebut dengan AHP ya, analisis hierarki prosesnya. Dia ingin melihat pengembangan perikanan kakap putih yang berkelanjutan. Apa yang harus diperbaiki ini? Apa strategi pengembangannya? Apakah melakukan pembinaan nelayan, meningkatkan produksinya, pengembangan potensi pasarnya, pengembangan sarana prasarananya. Nah, ini semua ya, ini contohnya untuk apa? Eksplorasi teknologi tepat guna dalam penangkapan ikan. Gitu ya. Nah, ternyata hasilnya adalah teknologi tepat guna dalam penangkapan ikan kakap putih di perairan Mimika adalah jaring insang dan jaring ulur. Tetapi jaring insang lebih menguntungkan dibanding jaring ulur. Bagaimana kesimpulannya itu dapat diperoleh seperti ini ya? Ada analisis sosial ekonominya yang mereka lihat ya. Jaring insang menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan dengan melakukan strategi pembinaan nelayan dan kerjasama antar pelaku untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan. Ini hasilnya. Nah, jadi kalau kalian lihat, memang tujuannya sesuai ya, ingin melihat eksplorasi teknologi tepat guna dalam penangkapan kakap putih. Permasalahannya apa? Terjadinya penangkapan yang berlebihan dengan tidak memperhatikan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, gitu ya. Nah, jadi setelah dilihat, setelah dilakukan analisis, ternyata jaring insang dan pancing yang paling tepat gitu ya, dan tepat guna dalam penangkapan ikan kakap putih gitu ya. Cuman jaring insang lebih ini ya, lebih menguntungkan daripada pancing ulur. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri tentang jurnal-jurnal terkait eksplorasi. Nah, kalau ini adalah eksplorasi daerah penangkapan ikan, ya, ikan cakalang melalui analisis suhu permukaan laut. Nah, ini tadi experimental fishing ya, eksplorasi secara langsung. Kalau ini eksplorasi secara apa ini tadi? Kalau menggunakan citra satelit, melalui analisis suhu permukaan laut. Eksplorasi secara apa? Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung, ya. Nah, maka saya katakan setiap MK itu terkait eksplorasi alat tangkapnya, eksplorasi daerah penangkapan, eksplorasi metode penangkapan, gitu ya. Metode penangkapan seperti apa yang lebih tepat menangkap si fish target, mengelola sumber dayanya, gitu. Nah, ini eksplorasi daerah penangkapan ikan cakalang melalui analisis suhu permukaan laut dan hasil tangkapan di perairan Teluk Pelabuhan Ratu. Ya, jadi ini Pak Domu juga sama tadi ya, sama seperti tadi ya, Pak Domu juga penelitinya. Nah, kalau ini lebih ke SPL-nya, melihat SPL-nya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri, cari-cari sendiri. Nah, ini biasanya kalau SPL itu ada kaitannya dengan variabel apa persamaan fungsi persamaan regresi ya, persamaan regresi karena ini melihat hubungan antara pengaruh SPL dengan apa, dengan hasil tangkapan, maka digunakanlah analisis statistik regresi ya. Ini regresi linear sederhana yang digunakan. Nah, di sini ada koefisien determinasinya yang dicari ya, ada CPUE-nya juga ya. Di mana-mana seperti yang saya katakan, penelitian itu paling basic, itu paling sederhana itu adalah
melihat CPUE, ya melihat dulu kelimpahannya, ya. Nah, citra satelitnya diperoleh melalui situs nih Oceana Color, ini ya situsnya, mungkin kalian bisa lihat sendiri, nanti baca-baca sendiri hasilnya apa kesimpulannya kita lihat. Ini kesimpulannya. Oh ini. Ini ya, selebaran suhu permukaan laut di perairan Teluk Pelabuhan Ratu adalah sekian-sekian. Ya, cenderung berfluktuasi berubah-ubahnya. Produktivitas di tangkap pencakalan di perairan Teluk Pelabuhan Ratu lebih tinggi daripada bulan Agustus. Nah, kalau produktivitas yang tinggi, maka menandakan apa? Kalau stok ikan berlimpah, Bu. Ya, stok ikan berlimpah di perairan tersebut. Jadi bisa dikatakan seperti yang kita melihat kelimpahan relatif kemarin ya, kan kita menggunakan KPUE, produktivitas rumusnya ya, rumus KPUE. Nah, di situ bisa lihat apa kelimpahan per bulannya gitu ya, ataupun produktivitas per bulannya, per tahunnya bisa kita ketahui. Nah, kalau di sini juga dia karena dikatakan Agustus, September gitu ya, yang berlimpahnya Agustus, September, Oktober, maka bisa dikatakan musim penangkapan yang ataupun musim ikan ya, musim puncaknya itu terjadi pada bulan September, Agustus dan Oktober ya. Nah, suhu permukaan laut juga ini ikan trennya Agustus, Oktober gitu ya, berpengaruh. Tapi ikan yang diperoleh cenderung kecil ini ya, tertangkap kategori kurang kecil yang paling banyak ya. Nah, ini kenapa kita perlu melihat SPL-nya, karakteristik suhu lingkungannya, klorofilnya. Kalau klorofil sudah jelas ya, keberadaan ikan untuk makanan gitu ya, makanan tersedia banyak di satu kawasan atau perairan, maka bisa dikatakan, bisa kita duga bahwa banyak ikan di perairan tersebut gitu. Nah, kalau suhu ini lebih ke apa? Tingkah laku ikannya gitu ya, adaptasi ikannya terhadap perairannya, terhadap lingkungannya. Nanti bisa kalian cari-cari sendiri. Nah, saya mau berapa orang nih kelas ini? Berapa banyak siswanya? Total, Bu, 56, Bu. 56 orang. Kalau bagi 3 per kelompoknya berapa, Rizky? 56 bagi 3. Delapan belas, Bu. 18 orang ya. 18 orang, saya minta tolong Rizky untuk bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Iya, Bu. 3 kelompok untuk kemudian buat PowerPoint buat PowerPoint. Nanti kita akan presentasi. Cari satu jurnal ataupun beberapa jurnal boleh kalian kombinasikan yang berkaitan dengan eksplorasi ya. Boleh Ya, Bu. SDI-nya, DPI-nya ataupun API-nya gitu ya, apapun itu. Yang penting berkaitan dengan eksplorasi. Buat PowerPoint-nya nanti kalian presentasi per kelompok. Itu aja. 3 kelompok aja ya Rizky ya. Iya, Bu. Nah, 3 kelompok atau 4 kelompok deh Rizky. 4 kelompok ini saya 2 kali pertemuan lagi, ya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Lagi satu hari itu 2 kelompok deh yang maju, ya. Iya, Bu. Eksplorasi penangkapan ikan. Jadi nanti saya jelaskan, saya akan memperkuat materinya setelah kalian memberikan presentasi. Dalam artian apa? Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, ini sebagian dari kelas ini udah mengambil MK ASPT belum? Yang udah pernah mengambil MK model belum? Ternyata ada yang udah pernah dan sebagian pernah, sebagian lagi ambil ya, sebagian ambil dan sebagian belum.
Saya tidak akan mengajarkan di